Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'd. Ikhlisu an-niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang baik ini, di hari yang mulia ini, hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, kita dapat melaksanakan kembali kajian rutin kita membahas kitab Matnul Ghayah wat Taqrib, atau yang dikenal juga dengan Matan Abi Syuja'. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi tambahan bekal kita untuk kembali ke kampung akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam, marilah kita perbanyak dan kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan di hari Jumat ini bacaan sholawat kita yang kita lantunkan, yang kita baca kepada baginda Rasul, menjadi sebab bagi kita untuk diampuni dosa-dosa kita dan nantinya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Akhwani wa akhwati fillah, tema kita dalam kajian kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai tentang hukum-hukum perlombaan. Hukum-hukum perlombaan dan lomba memanah. Ya. Yaqul al-muallif rahimahullah wa tasihhu al-musabaqatu 'ala ad-dawabi. Wa tasihhu, dan sah apa al-musabaqatu, melakukan perlombaan 'ala ad-dawabi dengan menggunakan binatang tunggangan. Ay alamah wal asl, yakni menurut sesuai dengan hukum asalnya sah. Sesuai dengan hukum asalnya itu artinya perlombaan itu melakukan menggunakan binatang tunggangan. Itu hukum asalnya begitu. Binatang tunggangan itu seperti kuda, lomba pacuan kuda, atau onta,
atau apa namanya fil, gajah, atau misalnya juga seperti birol dan keledai, bagel dan keledai. Birol berarti la tasihhu al-musabaqatu ala baqarin. Dalam Fathul Qarib itu menjelaskan bahwa tidak sah perlombaan dengan menggunakan sapi. Berarti ya lomba balapan sapi termasuk kerapan sapi. Nah, itu sebenarnya kalau secara fikih ini ya, dalam Fathul Qarib ini tidak sah. Ya. Termasuk lomba aduan gitu ya, adu banteng, adu domba, ya, adu kambing itu, adu ayam, sabung ayam itu, maka itu tidak boleh. Baik dengan ada hadiah atau tidak, dengan hadiah atau tidak, tidak boleh itu. Karena kalau mengadu kambing misalnya itu, aduan kambing, ini nanti di akhirat akan balik, yang mengadu ini akan diandu oleh kambingnya itu yang diadu tadi. Masuk yang suka mengadu ayam, yang suka sabung ayam, nanti di akhirat juga akan diadu juga oleh ayamnya. Makanya nanti di akhirat itu ini kan sebenarnya hewan itu kan kalau sudah meninggal kan sudah selesai sebenarnya. Cuma ada beberapa hewan itu yang dibangkitkan. Ada beberapa hewan itu sengaja dibangkitkan oleh Allah untuk melakukan qisas, ya. Untuk membalas terhadap orang-orang yang mengadunya ketika itu. Itu nanti mereka ini akan dibangkitkan oleh Allah, akan membalas terhadap mereka yang mengadu. Sapi yang diadu, ya, ayam yang diadu, kambing yang diadu, nanti mereka akan membalas. Nah itu kita jangan sampai sebagai seorang muslim untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ini. Ya. Karena ada juga sebagian kita, sebagian saudara-saudara kita ini yang suka melakukan sabung ayam dan sejenisnya. Maka sudah saatnya untuk taubat sekarang ini, ya. Sudah sampai dan saatnya untuk taubat. Kapan lagi kita akan bertaubat? Jika kita memang pernah melakukan itu, ya berhenti mulai sekarang. Karena mumpung kita ini masih ada waktu untuk bertaubat. Kalau sudah pintu taubat sudah tertutup, maka kita ini akan termasuk orang-orang yang celaka, ya. Kalau sudah pintu taubat tertutup, kita sudah nggak ada kesempatan untuk bertaubat, ya. Maka kita termasuk orang yang akan merugi, orang yang celaka. Ya. Selagi umur kita masih ada, berarti pintu taubat masih terbuka. Selagi
roh itu masih ada dalam jiwa kita, belum yugharghir ya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi belum yugharghir ya. Belum nyawa itu belum sampai ke tenggorokan. Roh itu belum nyampe tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan, sudah sakaratul maut itu, maka pintu taubat sudah tertutup. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari baik ini, di hari Jumat ini, ya, hari yang tepat ya, jika kita punya dosa, punya kesalahan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlombaan ini juga sah ya, wal munadhalatu bisihami. Dan sah melakukan perlombaan bisiham dengan panah, dengan menggunakan anak panah. Idza kanat al-masafatu ma'lumatan. Ya, idza kanat al-masafatu ma'lumatan. Jika jarak antara yang memanah dengan sasaran yang dipanah itu maklum, diketahui. Ya. Jadi ini kan memang kalau lomba memanah itu kan sasaran panahnya, sasaran tembaknya itu jelas jaraknya itu ya. Nah, jadi jaraknya itu maklum, diketahui. Ya. Sekian meter misalnya. Ya. Ini yang pernah latihan memanah itu itu memang ada jarak-jarak tertentu. Ya. Sekian meter gitu ya. Jadi pertama syaratnya untuk perlombaan memanah itu jaraknya harus jelas. Jarak antara posisi si pemanah dengan sasaran, tempat sasaran yang dipanah itu maklum, diketahui. Kemudian wasifatul munadhalati ma'lumatan. Dan yang kedua, sifat perlombaan memanahnya ini juga maklum. Aturan perlombaan memanah ini juga maklum. Tata caranya itu maklum. Misalnya apa? Apakah berupa qara', apa khasab, apa marok? Kalau qara' itu artinya anak panah mengenai sasaran dan tidak menancap di sana. Pokoknya mengenai sasaran meskipun tidak menancap. Itu namanya qara'. Yang kedua, anak panahnya itu khasab. Khasab itu anak panah melubangi sasaran, ya, mengenai sasaran dan melubangi sasaran dan menancap di sana. Menancap. Yang kedua. Yang ketiga, marok. Marok itu anak panas menembus sasaran. Ya, anak panahnya itu menembus sasaran. Di mana ini? Jenis perlombaannya yang mana? Ya. Tata cara pemanahnya menggunakan metode yang mana? Itu harus jelas. Ya, kebetulan saya tidak pernah ikut lomba mana, jadi tidak paham. Meskipun sudah beli busurnya dan sudah latihan memana, tapi
nggak paham juga tentang metode-metode tata cara ini. Ya. Tapi memanah itu dianjurkan ya, latihan memanah itu dianjurkan. Ini apa namanya, latihan kewiraan. Nabi karena Nabi pernah menyampaikan itu, alimu auladakum as-sibahata war-rimayah. Ajarkan anak-anak kalian itu berenang dan memanah. Nah ini ya apa namanya, berkaitan dengan keterampilan ini ya, kewiraan. Jadi, makanya ya sebisanya kita ini bisa renang, bisa manah, itu bisa lah. Kalau orang sekarang mungkin dikembangkan dengan lomba tembak, tapi kan kalau nembak itu tertentu ya, ini harus ada izin, nggak boleh apa namanya, orang punya senjata itu, senjata api ilegal kan nggak boleh. Jadi kalau ikut klub ya itu ada izinnya. Klub menembak itu kan ada izinnya. Jadi kalau bisa ikut ya itu kan pengembangan dari rimayah itu. Kita juga dianjurkan punya keahlian di sini. Ya sesuai dengan kemampuan kita lah. Yang jelas Nabi itu sabdanya, belajarlah atau ajarkan anak-anak kalian dengan berenang dan memanah. Itu tentang hukum perlombaan ya, dan jenis perlombaan yang diperbolehkan. Termasuk jadi perlombaan apa saja itu asalkan tadi pokoknya bukan ini ya, perlombaan tadi kalau lomba pacuan kuda itu kan ketangkasan ya, ketangkasan itu enggak apa-apa itu. Termasuk cerdas cermat kayak gitu enggak apa-apa. Ya. Boleh. Asalkan tidak ada unsur perjudian. Gimana itu tentang hadiahnya ini yang diperbolehkan seperti apa? Model apa hadiah? Biasanya karena lomba itu kan ada hadiah. Tapi hadiah yang seperti apa yang diperbolehkan? Dan hadiah yang seperti apa yang tidak diperbolehkan? Ya. Jadi dalam perlombaan itu boleh panitia lah ya, atau yang berlomba itu memberikan hadiah, dia boleh mengeluarkan hadiah itu boleh. Nah di sini dalam apa namanya Fathul Qarib itu dijelaskan bahwa hadiah perlombaan itu adalah harta yang dikeluarkan dalam perlombaan. Ya. Hadiah perlombaan adalah harta yang dikeluarkan dalam perlombaan. Gimana itu? Waqad yukhrijuhu ahadul mutasabiqin. Al-mutasabiqin. Terkadang iwab atau hadiah itu dikeluarkan oleh salah satu dari dua orang yang melakukan perlombaan. Dan terkadang dikeluarkan juga oleh keduanya secara bersamaan. Nah ini
Tapi mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, ini akan kita bahas. Ya. Jadi itu kan biasanya orang yang melakukan perlombaan itu kan kadang hadiahnya ini dikeluarkan oleh salah satu yang melakukan lomba, terkadang dikeluarkan oleh keduanya secara bersamaan. Jadi kalau salah satu yang mengeluarkan hadiah itu, misalnya si A si B berlomba balapan kuda misalnya, atau memanah misalnya. Nanti siapa yang menang bisa mengambil hadiah dari hadiah yang telah dikeluarkan oleh salah satu dua orang. Misalnya AB, A ini yang mengeluarkan hadiah yang A. Pokoknya kalau kamu bisa mengalahkan saya, misalnya si A mengatakan kamu bisa mengalahkan saya, maka kamu tak kasih hadiah ini, HP ini bisa kamu ambil. Kalau kamu bisa mengalahkan saya, kamu HP ini bisa kamu ambil buat hadiah. Nah, jika misalnya si B itu bisa mengalahkan si A ini, berarti HP-nya bisa diambil itu. Nah, sesuai dengan perjanjian jadi hadiah. Tapi kalau si A ini yang menang, ya kita berarti ya nggak mengeluarkan apa-apa yang gini ini boleh. Kalau hadiah yang model begini ini boleh, ya boleh. Jadi dengan dijelaskan oleh musannif, yaqul wa yukhriju al-'iwadha ahadul mutasabiqaini, wa yukhriju dan mengeluarkan al-'iwadha terhadap iwad, terhadap hadiah. Siapa ahadul mutasabiqaini? Salah satu dari dua orang yang melakukan perlombaan, hatta innahu idza sabaqa istaraddahu. Sehingga ketika hatta annahu, sehingga sesungguhnya ahadul mutasabiqain idza sabaqa, jika menang, jika mengalahkan, ya, jika mengalahkan yang lainnya, ya, istaraddahu, maka ia menarik hadiah. Artinya, kalau sebagaimana saya tadi itu, misalnya si A, atau saya mengatakan, kalau kamu bisa mengalahkan saya, maka HP ini kamu ambil. Tapi kalau saya yang menang, ya maka bisa diambil hadiahnya ini, ya diambil lagi. Berarti saya yang berhak. Misalnya taruh, ini HP tak taruh sini. Kalau yang menang, kamu ambil. Kalau enggak, ya saya ambil lagi. Jadi kalau saya menang, berarti diambil lagi. Istaraddahu, ya, mengambil kembali, ya, menariknya kembali terhadap hadiah yang telah ia keluarkan. Wa in subiqa akhadha, wa in subiqa, dan jika dikalahkan, ya, jika didahului, jika dikalahkan, berarti jika yang B tadi mengalahkannya, akhadahu sahibuhu lahu. Akhadha, maka mengambil terhadap iwad, terhadap hadiah, siapa sahibuhu, orang yang, ya, temannya tadi, teman yang mengalahkannya tadi, ya, lahu, terhadap orang tadi, ya. Jadi berarti kalau memang yang B ini bisa mengalahkan yang A, berarti hadiahnya diambil oleh si B, ya, oleh yang B. Wa in akhrajahu ma'an lam yajuz. Wa in akhrajahu, dan jika mengeluarkan siapa keduanya, hu terhadap hadiah, ma'an bersama-sama, lam yajuz, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh berarti tidak sah mengeluarkan
hadiah, keduanya melakukan hadiah itu tidak sah. Artinya kalau si A, si B ini untuk menang-menangan, si A mengeluarkan 100, si B mengeluarkan 100, nanti kalau yang menang, maka yang 200 diambil yang menang. Ini tidak boleh kalau begitu. Ini judi. Kalau begitu namanya judi. Ya, kalau begitu namanya judi. Maka tidak boleh kalau begitu. Illa an yudkhila bainahuma muhallilan. Tapi ada solusinya, ada khuratnya ya. Illa kecuali an yudkhila memasukkan siapa keduanya ya yang melakukan perlombaan tadi itu, dua orang yang melakukan perlombaan itu A B misalnya, bainahuma antara keduanya muhallilan, seorang muhallil. Siapa muhallil itu? Pihak ketiga ya, orang ketiga ya, misalnya A B ini urunan atau sama-sama mengeluarkan hadiah. Yang A mengeluarkan 100, B mengeluarkan 100. Nah, ini kan tidak boleh kalau keduanya begini, tidak boleh. Kecuali kalau dia memasukkan orang ketiga. Jadi yang berlomba 3 orang. Dan yang ketiga ini tidak bayar. Ya. Yang ketiga ini nggak mengeluarkan hadiah. Yang mengeluarkan hadiah cuma 2 orang. Yang 3 ini tidak mengeluarkan hadiah. Maka apa namanya? Kalau begini tidak apa-apa, ya. Kalau begini tidak apa-apa, ya boleh berarti. Fa in sabaqa akhadhal 'iwadha. Fa in sabaqa, maka jika menang siapa muhallil, siapa pihak ketiga itu, orang ketiga itu, jika menang akhadhal 'iwadha, maka akhadha mengambil siapa muhallil al-'iwadha terhadap hadiah. Jika yang orang ketiga ini menang, berarti dia yang mengambil hadiah. Dia yang dikeluarkan oleh A dan B tadi itu berarti dimiliki oleh orang ketiga ini yang menang. Nah, kalau begitu tidak apa-apa. Atau misalnya wa in subiqa lam yaghrim, lam yaghram lahum lam yaghram lahuma syai'. Lam yaghram. Jika dikalahkan, didahului, dikalahkan, lam yaghram, maka tidak mengganti, ya, tidak mengeluarkan apapun ya untuk keduanya. Jadi kalau yang muhallil ini kalah, ya sudah nanti dia tidak bayar apa-apa, tidak bayar apa-apa. Ya kalau begitu nggak apa-apa. Atau misalnya yang menang itu yang 2 orang ini yang menang, salah satu dari 2 orang ini yang menang, maka boleh hadiahnya boleh diambil semuanya. Boleh yang menang itu boleh diambil semua, boleh. Ya, karena tadi sudah ada pihak ketiga, orang ketiga tadi. Jika begitu maka tidak masalah. Ya, jadi terkait dengan masalah hadiah, jika ada 2 orang yang melakukan perlombaan, yang mengeluarkan hadiah itu 1 orang, ya maka tidak masalah. Ya, tidak jadi judi itu. Ya. Kalau misalnya 2 orang yang melakukan lomba itu masing-masing itu mengeluarkan hadiah 100 misalnya, maka itu tidak boleh karena termasuk judi. Ya. Kecuali kalau 2 orang ini memasukkan muhallil, pihak ketiga, mengajak pihak ketiga, orang ketiga untuk ikut berlomba bersama-sama, jadi 3 orang. Dia 2 orang mengeluarkan hadiah, ya, yang orang ketiga ini tidak mengeluarkan hadiah. Nah, kalau begitu tidak apa-apa. Ya. Nah, mungkin untuk kali ini berkaitan dengan masalah perlombaan kita cukupkan sampai di sini, ya, karena bab selanjutnya ini berkaitan dengan masalah sumpah dan nazar, ya. Bab lain, pasal lain, ya. Karena itu maka kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an wa halal wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fiikum jami'an wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.